Berikutnya akan kita bahas problem pada blockchain. Sebenarnya seperti halnya teknologi-teknologi pada umumnya, tentu saja blockchain ini bukan teknologi yang sempurna ya. Kita akan bahas apa saja sih masalah-masalah yang muncul pada teknologi blockchain. Yang pertama tentu saja ukuran blok dan ukuran blockchain gitu ya. Jadi ketika orang berpikir bahwa semakin banyak transaksi itu pasti semakin bagus. Memang bagus dari sisi apa dulu? Misalnya dari sisi ekosistem. Jadi kalau semakin banyak transaksi, maksudnya transaksi legit gitu ya, transaksi yang diciptakan oleh pengguna, itu artinya memang ekosistemnya dipakai dan berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Dan semakin banyak orang yang pakai, semakin banyak user, tentu saja artinya memang ekosistem ini merupakan ekosistem yang kuat. Sama yang dipakai banyak orang, artinya memang asetnya ini dianggap orang sebagai aset yang berharga, bermanfaat. Tetapi masalahnya adalah ketika kita menyimpan banyak data, jadi transaksi itu kan dianggap sebagai data gitu ya. Ketika semakin banyak data yang tersimpan atau yang dikirim oleh semua pengguna dari seluruh dunia, artinya storage yang dibutuhkan juga semakin besar ya. Misalnya, bagaimana caranya supaya sebuah sistem ini atau sebuah sistem blockchain ini dapat menampung sebanyak mungkin transaksi? Ya bisa jadi ukuran bloknya diperbesar atau kapasitasnya diperbesar, entah ukuran blok, entah blok per detik atau blok per menit atau blok per jam itu ya. Itu akan diperbesar, dalam artian intinya adalah kapasitasnya akan diperbesar. Ukuran penyimpanannya, ukuran blockchainnya, jadi kan blok-blok ini kan akan disimpan di dalam blockchain gitu ya. Ya tentu saja makin besar. Ya kalau nggak disimpan di mana diapakan lagi ya kan? Karena kan data-data yang tersimpan itu kan ada peluang untuk di-retrieve kembali, gitu ya, untuk dibaca kembali, misalnya untuk diverifikasi, kemudian untuk pelacakan, kemudian di storage. Itu kan semuanya menggunakan data-data yang dulu pernah tersimpan gitu ya. Memang ada metode-metode untuk mengurangi, tapi nanti akan menghilangkan data-data yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu memang kadang-kadang bermanfaat ketika kita menghapus data yang sudah tidak terpakai, data historis, tetapi ada banyak kasus di mana data-data historis ini tetap diperlukan. Misalnya data-data ekosistem konsensus private atau blockchain private atau di ekosistem blockchain konsorsium misalnya dalam sistem supply chain yang berbasis blockchain, ya tentu saja kita nggak mau data-data tersebut dihapus gitu ya. Tentu saja nanti akan menjadi masalah ketika seseorang melakukan audit terhadap sistem tersebut, kok datanya sudah tidak ada. Meskipun nanti blockchainnya akan tetap berjalan, ya tentang datanya itu, block headernya ini akan tetap utuh, tetapi data-data ini, data transaksi ini merupakan data transaksi atau data-data yang penting. Kalau kita lihat blok Bitcoin, itu blockchainnya itu sekarang hampir setengah terabyte. Ya, dari tahun 2009 sampai 2022 itu berjalan. Sekarang ukurannya 451 GB ukuran terakhir yang saya cek. Bayangkan 100 tahun kemudian nanti ukurannya berapa terabyte. Jadi 451 GB ini, padahal kita tahu bahwa Bitcoin ini hanya memproduksi satu blok per 10 menit. Bayangkan sebuah teknologi blockchain atau sebuah ekosistem blockchain yang memproduksi misalnya satu blok per 10 detik. Dan misalnya seperti Ethereum, ini sekarang memproduksi satu blok setiap 12 detik. Atau teknologi blockchain yang lebih cepat lagi, satu blok per sekian detik gitu ya. Itu pasti ukuran blockchainnya pasti akan besar. Ya tentu saja dengan kalau transaksinya banyak ya tentu saja ukurannya akan makin besar. Itu masalah soal ukuran. Ya meskipun kita tahu bahwa biaya atau harga hard disk itu makin menurun ya, kita nggak cuma pakai hard disk, sekarang ada opsi untuk SSD dan macam-macam. Tetapi memang ukurannya itu kan berdampak pada kapasitas komputer yang dipakai. Kalau storage-nya besar, masa komputernya lemah, itu kan nggak bisa. Jadi memang harus di-upgrade semuanya. Itu soal storage. Kemudian yang berikutnya adalah soal demokrasi. Jadi kita tahu sendiri bahwa teknologi blockchain itu umumnya tidak punya centralized party. Jadi ketika seseorang atau satu pihak tidak setuju terhadap perkembangan atau kemana arah pengembangan sebuah teknologi, misalnya Bitcoin gitu ya. Jadi dulu pernah ada kisruh ekosistem Bitcoin sekitar tahun 2014, 2015, 2016. Itu ada kisruh. Soal apa? Soal kapasitas. Jadi memang ekosistem Bitcoin itu pada tahun-tahun sekian itu sudah setuju bahwa kapasitas dari Bitcoin ini sangat kecil, 1 megabyte per blok, 1 blok per 10 menit. Jadi rata-rata hanya memiliki kapasitas 7 transaksi per detik atau 7 TPS, transaction per second. Jadi mereka setuju, mereka sepakat bahwa kapasitas Bitcoinnya, ya kapasitas blockchainnya Bitcoin itu sangat kecil. Jadi mereka ingin bagaimana caranya supaya meningkatkan kapasitasnya. Cara untuk meningkatkan kapasitas inilah yang menjadi
menjadi persoalan. Ada yang simply meningkatkan, menambah atau memperbesar jumlah blok. Jadilah beberapa solusi, misalnya Bitcoin XT atau Bitcoin Unlimited gitu ya, itu meningkatkan blok. Nah, nantinya akan ada Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision. Ini semuanya soal meningkatkan ukuran blok. Nah, ternyata para pengembang Bitcoin Core ini yang Bitcoin aslinya kurang setuju dengan peningkatan jumlah blok atau peningkatan kapasitas jumlah blok. Artinya mereka membuat sebuah teknik di mana ukuran bloknya tetap, dalam tanda petik tetap, tetapi kapasitasnya meningkat. Jadi ada beberapa teknik yang diimplementasikan di dalam Bitcoin Core yang ternyata disetujui oleh komunitas yang artinya setuju di arah itu gitu ya. Akan tetapi mereka sudah pecah, ketidaksetujuannya itu sudah tidak bisa disatukan lagi. Akhirnya ekosistem ini pecah dan ternyata sistemnya juga pecah ya, jadi hard fork. Dan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja di dalam ekosistem blockchain yang publik. Kalau memang tidak setuju, tinggal pergi atau forking atau membuat sendiri ekosistem di mana di dalam ekosistem itu melakukan apa yang mereka mau. Nah, itu bebas kalau di dalam ekosistem blockchain publik. Ethereum, waktu itu memang Ethereum terjadi masalah setelah tahun 2015, hacking besar-besaran. Salah satu hacking yang pertama yang besar, meskipun sekarang sudah kalah besar ya dalam hacking yang terakhir. Akan tetapi waktu itu hackingnya besar sekali. Nah, akhirnya dari Ethereum Foundation memutuskan untuk melakukan hard fork gitu ya. Jadi mereka memperbaiki celah keamanan, kemudian rollback transaksinya, bagaimana caranya supaya dana-dana ini bisa kembali. Pihak-pihak yang merasa tidak setuju akhirnya tidak mengikuti hard fork tersebut. Akhirnya muncullah namanya Ethereum Classic. Jadi kalau misalnya Bitcoin, di dalam ekosistem Bitcoin itu yang asli adalah Bitcoin Core, kemudian yang forking adalah Bitcoin Cash. Tetapi kalau di Ethereum terbalik, yang asli itu sebenarnya Ethereum Classic, yang forking itu Ethereum yang sekarang nomor 2 di bawah Bitcoin. Nah, itu sudah melakukan forking itu sebenarnya. Jadi demokrasi bebas, kebebasan dijunjung tinggi, tetapi memang dampaknya memang harus diperhatikan gitu ya. Kalau misalnya memang tidak semua mayoritas itu setuju untuk melakukan pencabangan atau forking, ya nanti jumlah penggunanya akan tergerus gitu ya untuk sistem yang sudah di-fork. Kemudian distribusi suara. Jadi problem dari blockchain publik muncul di awal gitu ya. Jadi ketika sebuah sistem ekosistem blockchain publik itu muncul, yang harus diperhatikan itu bagaimana caranya supaya distribusi suara dalam konsensus tersebut itu aman. Artinya menghindari 51% attack. Jangan sampai ada satu pihak itu yang menguasai sumber daya, entah itu sumber daya komputasi, entah itu sumber daya aset. Sumber daya aset itu biasanya untuk proof of stake. Jadi jangan sampai satu mayoritas pihak itu melakukan staking sampai mayoritas lebih dari 50% atau 51% gitu ya. Itu nanti akan merusak citra dari ekosistem tersebut karena ya ini ternyata 51% attack dilakukan oleh pihak tertentu gitu, misalnya oleh developer, itu kan nggak lucu. Jadi bagaimana persoalan distribusi suara ini dilakukan secara adil. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh para developer blockchain, terutama bagaimana mereka melakukan kickstart gitu ya, jumpstart supaya sistem mereka aman terhadap 51% attack. Tentu saja ada kebijakan, metode, teknik yang harus dibuat supaya permasalahan ini tidak muncul atau dihindari gitu.